Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada? Ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Adianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini ada. Ini dia masukkan. Ruiz Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Sedang fotokopi. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari terduga 3. Terduga 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifasari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya. Seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum, ya. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ada Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afinuddin.
Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Kami mau apabila diperbolehkan, kami juga ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di Ya. persidangan ini, yang mulia. Ya, itu pasti Pak, ya. Pasti karena majelis masih lihatkan tadi permasalahan yang belum didaftar gitu. Ya, untuk yang belum didaftar majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta, ya. Ya. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi. Senang rasanya dapat kembali hadir di hadapan Anda, ruang di mana kita mendiskusikan, menganalisis, dan menyuarakan berbagai isu krusial yang tengah berkembang di tanah air secara kritis, objektif, dan berintegritas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah salah satu isu hukum dan politik paling hangat yang sedang menyita perhatian publik secara luas. Topik ini berkaitan erat dengan jalannya persidangan dugaan penggunaan dokumen kelulusan atau ijazah yang dinilai cacat hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang berkembang di ruang persidangan, dinamika hukum terjadi berjalan begitu intens. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan majelis hakim pada awalnya adalah aspek legalitas formal dari pihak manapun yang hadir. Majelis hakim secara tegas meneliti surat kuasa para pihak tergugat. Ditemukan adanya kekeliruan administrasi seperti ketidaksesuaian penulisan lokus pengadilan di mana tertulis Pengadilan Negeri Boyolali yang seharusnya adalah Pengadilan Negeri Surakarta. Selain itu, terdapat pula surat kuasa yang belum resmi terdaftar di kepaniteraan pengadilan. Nah, hal ini memicu interupsi agar pihak yang belum memenuhi legalitas formal untuk sementara waktu menyesuaikan diri demi tertibnya hukum acara. Namun, dinamika yang jauh lebih mengejutkan terjadi ketika jalannya persidangan menghadirkan kesaksian yang sangat krusial. Publik dikejutkan oleh keterangan dari seorang saksi yang memiliki keahlian di bidang pembuatan dokumen fisik dan percetakan selama puluhan tahun. Di bawah sumpah di hadapan majelis hakim, saksi tersebut memberikan keterangan yang sangat berani dan spesifik. Ia mengklaim bahwa dokumen ijazah yang menjadi objek sengketa merupakan hasil cetakan yang berasal dari kawasan Jakarta, bukan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh universitas terkait di Yogyakarta. Saksi tersebut menjabarkan kronologi secara rinci mulai dari adanya pesanan tiruan dokumen pada tahun 2013 menjelang kontestasi politik, hingga detail teknis forensik cetakan. Penjelasan mencakup noda tinta mesin yang khas jadi kertas khusus, hingga hasil laboratorium forensik yang mengindikasikan bahwa jenis kertas tersebut baru diproduksi bertahun-tahun setelah tahun kelulusan yang diklaim. Para pemirsa di ruang aspirasi, jika kita melihat dari kacamata hukum tata negara, implikasi dari pembuktian dokumen tidak sah ini tentu sangat fatal. Secara teoritis, apabila sebuah persyarat pencalonan dalam jabatan publik terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan dokumen yang tidak valid, maka legitimasi dari segala kebijakan, peraturan hingga keputusan hukum yang dilahirkan selama masa jabatan tersebut dapat digugat dan terancam cacat hukum. Persidangan ini bukan sekedar lagi panggung politik semata, melainkan ujian berat bagi integritas penegak hukum dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia demi menegakkan prinsip bahwa hukum harus tajam dan adil tanpa memandang kedudukan. Nah, isu ini pun memicu gelombang respon yang sangat masif di tengah masyarakat. Banyak pihak dan netizen yang menyuarakan aspirasinya secara tegas.
Sebagian besar menuntut transparansi penuh, ketegasan dari para penegak hukum agar bertindak tanpa tebang pilih, serta pemulihan keadilan bagi pihak-pihak yang berdampak. Nah, bagaimana pandangan dan analisis Anda sekalian melihat fakta persidangan yang beredar saat ini? Nah, mari kita diskusikan isu ini secara sehat, akademis, dan bijak di dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe agar Ruang Aspirasi dapat terus hadir menyajikan konten-konten edukatif dan analisis mendalam untuk Anda semua. Teman-teman, ini kita bacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya, ini Rohman Jana, semoga yang benar tetap benar, yang salah nyata salah. Semoga pihak yang terkait semuanya amanah. Ini Henrikus, sebaiknya langsung seret ke pengadilan dan bila bermasalah memasukkan jebolkan ke penjara. Ini Nani Suryani, ya Allah tunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, ya Allah. Ini Jafar, alhamdulillah ternyata kejujuran tetap mendapat kemenangan di akhirnya. Ini Alfianti, bismillah kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kezoliman akan hancur dengan seiring waktu merdeka. Ini Irawan Par, ya Allah lindungilah orang-orang yang benar, baik dan jujur. Ini Agus Kairon, gak usah lama-lama langsung krengkeng Jokowi. Ini Andi Nasir, mempertahankan kesalahan sebenarnya tidak ada ruang bisa menang. Ini Rohman, mantap info menarik secara mencatat. Ini Juniandi, dari ulasan di atas dapat dipastikan ijazah Jokowi adalah asli palsu. Ini Yong Kyo Yong, secara logika dan akal sehat dan otak waras, jika ijazah tersebut tidak bermasalah alias asli, niscaya Roy CS sudah dicokok dan pasti dipenjara. Bayangkan mantan presiden difitnah, itu sesuatu yang wow loh. Ini Dani pas. Ini Pangyong, Jokowi harus dihukum berat telah menipu jutaan rakyat dan menyusahkan orang-orang, memenjarakan seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Ya teman-teman sekalian, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk berkomentar dengan akal sehat dan sopan. Salam NKRI, harga mati.